dari unit Community Medicine FK Unpad Surabaya. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih? Adik Saida? Tahu materi hari ini? Belum tahu ya? Apa? Oh iya, benar. Betul. Kemudian adik Lima sudah baca belum sebelumnya? Ada ya? Oh, karena ini kita baru pertemuan pertama ya. Jadi sekarang saya ingin memberikan quiz dahulu. Nah, coba adik-adik isi quiz ini. Ya, saya tunggu 1 menit. Pertanyaannya hanya satu saja. Mengenai types of data. Coba diingkari saja atau digariskan. Oke, sudah selesai, bagus. Oh ya. Oke, saya belum ambil ini apa? Attendance, oke, attendance mahasiswa siapa yang hadir tadi? Coba saya cek dulu ya. Lima hadir, Saida hadir, Ikrom juga hadir ya, oke. Ini semua ya. Oke. Nah, coba Saida, apa yang dimaksud dengan types of data? Kalau artinya sih tipe-tipe data ya tuh. Kita mulai ya. Iya. Oke ya. Sekarang kita kita mulai dulu dari definisi daripada data. Coba beli apa definisi data? Oke, kita mulai dulu dari data yang objektif. Yang pertama, student diharapkan bisa mendeskripsikan jenis-jenis data dan memberikan contohnya dengan tepat. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, objektif kita, tujuan pembelajaran kita, yang kedua ialah student atau mahasiswa dapat mentransform data tersebut. Ya. Jadi data itu adalah sebenarnya adalah factual information, especially information organized for analysis. Jadi data itu sekumpulan informasi yang informasi ini bisa diolah sehingga menjadi suatu untuk analisis. Ya. Nah, kemudian ada dua macam data itu, kualitatif dengan kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan kualitatif? Mungkin Ulima tahu atau Ilham tahu itu? Lebih ke ini ya, kualitatif data kayak angka gitu ya. Kualitatif itu lebih ke deskripsi ya. Oke, kita coba lihat ya. Oke, kalau kualitatif itu sebenarnya malah words yang kata, jadi deskriptif. Jadi describe generally in words rather than number. Jadi kata, contoh atau nama lainnya adalah categorical data. Contoh itu laki-laki, perempuan, lalu macam-macam agama, lalu ethnicity. Nah itu kan hanya kata, tidak ada nomor. Ya. Nah itu semua dikategorikan sebagai kualitatif data. Kemudian kalau kuantitatif itu describe generally in numbers. Jadi semua data yang ada nomor kita kategorikan sebagai kuantitatif data atau numerical data. Contohnya itu umur mahasiswa, ya, tinggi badan, berat badan, tekanan darah. Nah itu semua masuk ke kuantitatif. Ya. Kemudian kategorical data ini atau kualitatif data ini dibagi dua, nominal dengan ordinal. Ya. Nah, nominal data itu nominal datang berasal dari bahasa Latin yang artinya name, nama. Ya, contohnya itu seperti tadi laki perempuan, kemudian golongan darah. Ya. Nah, andai kata hanya ada dua kategori seperti laki-laki perempuan itu hanya ada dua ya, maka kita sebut sebagai binary data atau contoh lain adalah good bad misalnya. Ya, itu disebutnya sebagai binary data. Ya. Setelah saya bertanya sama Saida, kenapa kita harus belajar tentang macam-macam data ini? Soalnya itu sangat berkaitan erat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau di setting pendidikan kan itu juga nanti akan sangat digunakan di penelitian. Betul ya, betul penelitian. Lalu untuk Ulima untuk apa? Data kita tahu tentang macam-macam data kuantitatif itu untuk apa sebenarnya? Biar bisa membedain gitu ya, Bu, antara mana yang kalimat-kalimat aja, mana yang angka-angka gitu. Jadi lebih laporan, lebih
tugas sehari-hari kita bisa berbagi. Ya benar. Jadi salah satu fungsinya itu sebenarnya untuk analisis data. Karena apa? Karena analisis data itu yang kualitatif dengan kualitatif itu nggak sama. Bagaimana menganalisanya nanti untuk penelitian, misalnya untuk membuat paper dan sebagainya. Karena jenis-jenis apa namanya kalau kita sebut itu ya statistical analysis. Jadi bagaimana kita menggunakan suatu alat bantu statistik untuk tiap data itu memang berbeda. Jadi kita lanjutkan ya. Kalau ordinal itu sebenarnya apa? Ordinal itu sebenarnya memori apa? Kata-kata juga, ya macam nominal tadi, tetapi dia ada grade-nya, ada kayak semacam apa namanya itu order, ya. Misalnya kayak feeling of satisfaction, kayak di questionnaire ya. Ada very satisfied, lalu ada feeling of faith seperti severe, moderate, dan Oke. Nah sampai sini ada pertanyaan? Kita sudahi dulu kuliah kita pada sore hari ini. Nah, kemudian adik nanti saya akan memberikan satu tugas ya, nanti adik kerjakan di rumah. Besok adik kumpulkan. Jangan lupa adik mengisi form feedback ya, untuk pelajaran hari ini. Kemudian untuk diskusi nanti kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya.